bersandar untuk membawa seiring firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar semuanya? Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih untuk Direktur WIBI, Ibu Susan Hoover, Pastor Susan ya, yang sudah memberikan kesempatan untuk saya. Dengan sangat sopan beliau mengatakan, boleh enggak bawa firman Tuhan untuk anak-anak yang akan wisuda hari ini ya, angkatan ke-11, tapi dengan sangat sopan, waktunya enggak bisa panjang-panjang katanya. Jadi singkat saja. Tetapi saya sangat bersyukur dan sangat bangga saudara. Ketika saya melihat wajah-wajah saudara dengan istri saya tadi, masuk ke sini ya kan, melihat para wisudawan, wisudawati yang bersiap-siap dengan pakaiannya semua gitu ya. Ada satu perasaan yang sangat bangga gitu loh. Karena sebagian besar di sini kita semua saling kenal ya. Memang dari angkatan keberapa saya lupa, saya mulai terlibat dalam salah satu yang mengajar juga di sekolah Alkitab ini. Saya melihat ada pertumbuhan yang begitu signifikan dari murid-murid yang masuk, dan tahun inilah saya melihat antusiasme yang memang sangat berbeda. Karena situasi pandemi itu memang tidak mudah. Tetapi saudara sudah mengizinkan Tuhan menuntun saudara, mengikuti pendidikan di WIBI, dan saudara sudah menyelesaikannya dengan sangat baik. Jadi izinkan saya untuk mengekspresikan rasa bangga saya kepada saudara sekalian. Saya bangga. Saya yakin kalau saya saja bisa bangga dengan saudara, bagaimana dengan Ibu Direktur saudara? Pasti dia sangat bangga sekali ya. Beliau pasti nonton kan. Saya sengaja ngomong begitu karena beliau nonton, saya tahu ya. Beliau pasti sangat bangga. Di sini juga kami menganggap orang-orang yang sudah tamat ini memang beberapa diantaranya jemaat kita, dan saya anggap anak sendiri gitu loh. Tapi gini, walaupun kita anggap anak, kita anggap murid, kita anggap siswa, atau wisudawan, atau nanti jadi alumni, saudara, kita bukan terbatas oleh status lagi. Karena sekarang kita itu sebenarnya rekan sekerja, amin. Rekan sekerja. Kalau saudara dalam pendidikan selama ada di WIBI, ada guru-guru yang saudara rasa sangat menjadi panutan saudara, saudara bangga dengan dia, mungkin Ibu Direktur saudara, saudara bangga dengan dia. Ingat saudara, itu adalah Roh Kudus yang mereka izinkan bekerja dalam hidup mereka. Saudara bisa melebihi itu. Kalau saudara izinkan juga Roh Kudus yang sama bekerja dengan bebas melalui hidup saudara. Amin. Ya, karena ini adalah wisuda sekolah Alkitab, maka saya harus buka Alkitab, saudara. Saya akan ambil dari Alkitab yang sederhana, dari Efesus pasal 1. Saya tahu ini bisa dikhotbahkan dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai situasi, dalam berbagai tempat ya. Kalau ketemu pengusaha, saya bisa ambil Efesus 1. Ketemu wisudawan, saya bisa ambil Efesus 1. Ketemu orang yang sedang sedih, saya bisa ambil Efesus 1. Karena pelayanan apakah yang kita mau lakukan setelah ini, saudara? Apa yang kita mau kerjakan? Di lapangan seperti apa nanti kita Tuhan tempatkan? Ada yang mungkin akan menjadi pendeta, ada yang mungkin akan menjadi misionaris, ada yang mungkin menjalankan bisnis, ada yang mungkin membuka sekolah Alkitab lagi. Saya tidak tahu. Kalau Tuhan ingin saudara kerjakan, maka biarlah firman Tuhan hari ini menjadi pengingat kita bersama. Menjadi penguat kita bersama, peneguhan bagi kita. Amin. Saya akan ambil dari Efesus pasal 1, ayat 3, dimulai dari ayat 3, saudara. Karena saya harus cepat, maka saya yang bacain aja ya, dengan segera ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara, jemaat Efesus itu latar belakangnya adalah orang-orang yang menyembah berhala. Saya pikir Alkitab itu adalah Alkitab yang firman Tuhan yang sangat relevan. Kita berpikir itu kan zaman dulu Efesus. Itu kan zaman dulu sekitar hampir 2000 tahun yang lalu. Para rasul-rasul ketika mereka bekerja melakukan misi mereka, mengabarkan Injil. Itu kan situasi mereka saat itu. Apakah situasi mereka sama dengan kita saat ini? Saya rasa itu semua pengulangan saja, saudara.
Kalau dikatakan mereka adalah penyembah berhala, memang kita di tengah-tengah kehidupan yang hampir mirip. Karena banyak hal bisa menjadi berhala bagi orang-orang yang bakal saudara layani nanti. Ya kan? Kadang-kadang bahkan kita sendiri juga bisa mengalaminya. Tapi di sini dikatakan di dalam Kristus, ya kan, Tuhan Allah Bapa kita itu telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Itu yang jadi masalah, saudara. Berkat rohani di surga itu orang tidak harap. Orang mengharapkan berkat jasmani di bumi. Karena itu yang bisa dilihat. Itu yang bisa dipakai. Berkat rohani di surga itu kan sepertinya di awang-awang. Tidak real. Itu hanya ungkapan. Mana? Itu yang akan selalu menjadi persoalan. Ketika orang sakit kita melayani, kita katakan kesembuhan kepada dia. Itu segala berkat di surga. Tapi secara jasmani aku butuh kesembuhan secara jasmani, secara fisik. Saya butuh berkat jasmani di bumi. Kalau berkat rohani di surga itu urusan nanti. Tunggu saya mati dulu, saya ke surga, saya nikmati semua. Tapi apakah memang begitu adanya, saudara? Saudara harus ingat, Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bahasa Inggrisnya adalah heaven and earth. Surga dan bumi, bukan langit di mana ada burung. Bukan langit di mana ada pesawat terbang. Tapi surga dan bumi. Untuk apa? Karena surga itu adalah tempat Tuhan bertahta, bumi diserahkan untuk manusia berkuasa. Dan Yesus mengajarkan doa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti surga itu adalah percontohannya. Kalau misalkan kita paham ini, maka ketika firman Tuhan mengatakan melalui Rasul Paulus bahwa berkat rohani, segala berkat rohani di surga sudah dikaruniakan kepada kita, saya mau katakan hari ini, itu lebih dari cukup. Amin. Karena kalau itu terjadi di bumi, betapa luar biasanya. Coba saudara bayangkan surga itu kayak apa. Apakah di surga ada sakit penyakit? Apakah di surga ada pandemi? Apakah di surga ada perselisihan? Ada iri, ada dengki, ada kutuk. Tidak kan? Tidak ada kematian. Kalau itu benar termanifestasi di bumi seperti di surga, betapa luar biasa dan dahsyatnya hidup kita. Amin. Dan pelayanan seperti itulah yang kita akan kerjakan di depan. Kita ini rekan sekerja. Ketika kapanpun orang berhubungan dengan saudara, Tuhan percayakan mereka kenalan dengan saudara. Pada saat mereka jabat tangan saudara, memang selama pandemi jarang berjabat tangan. Oke, pada waktu kita begini sama orang, mereka merasakan suasana surga secara langsung. Betapa dahsyatnya. Karena mereka sedang bertemu dengan ambasador. Bertemu dengan, apa itu ambasador? Duta besar. Saudara, perwakilan dari surga di sini. Supaya apa? Supaya orang yang kenal saudara juga menikmati apa yang sudah dikaruniakan. Mengapa? Karena ayat 4 berikutnya dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Bahasa Inggrisnya before the foundation of the world, the earth. Sebelum dasar bumi ini ada, saudara sudah dipilih dan ditentukan. Dipilih dan ditentukan sebelum ada dasar bumi ini, saudara. Dahsyat enggak, saudara? Berarti ini melampaui akal kita. Dan orang yang kita layani, kalau mereka terima Yesus, mereka adalah orang yang sama dengan kita. Bahwa mereka juga sama, ditentukan sejak semula dan dipilih oleh Tuhan sebelum dasar bumi ini ada. Amin. Oleh sebab itu kita nggak bisa meremehkan orang yang terima Yesus. Kita nggak bisa mengukur kedalaman pengertian orang mengenal Tuhan berdasarkan berapa lama dia sudah terima Yesus. Oleh sebab itu saudara, pandanglah jiwa-jiwa, pandanglah orang-orang yang saudara layani nanti sebagai orang-orang yang sudah ditentukan. Hargai mereka, hormati mereka. Lihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Itu sebabnya saya tidak ingin, memang kita boleh memiliki panutan. Tetapi lihatlah panutan kita itu, seperti Rasul Paulus, kita bisa jadikan panutan, tapi lihatlah, jadikan Paulus teladan, seperti Paulus meneladani Kristus, amin. Fokusnya tetap Kristus. Kita nggak bisa
menjadikan seseorang jadi panutan, kemudian satu hari ketika kita melihat mereka punya kekurangan, maka kita pun ikut terjatuh di dalamnya. Kita pun sepertinya melupakan, padahal mereka juga adalah manusia biasa, sama dengan kita. Seberapa besar kerelaan hati kita untuk mengizinkan Tuhan bekerja. Kemudian ayat kelima dikatakan, di dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kata kerelaan kehendaknya itu, waktu saya baca, Tuhan ingin menjadikan kita anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak. Itu ternyata bahasa Inggrisnya adalah dengan good pleasure ya. Saya coba bacakan. Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Artinya apa? Menuruti kesenangan hatinya, bukan kerelaan. Bukan seolah-olah saya sebenarnya nggak pengen, tapi ya sudahlah, saya relakan. Bukan seperti itu. Tetapi menjadikan saudara dan saya menjadi anak-anaknya adalah kesenangan hatinya. Amin. Dia melakukan itu, menentukan kita dari semula, memang itu adalah kesenangan hatinya. Bukan kerelaan. Bukan kerelaan seperti yang kita pahami, rela, ya sudah saya relakan. Bukan seperti itu, karena itu kesannya kurang strong ya. Tapi ketika Tuhan kita ketahui, ingin kita menjadi anak-anaknya, itu adalah kesenangan hatinya, good pleasure. Sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan hatinya, itu sangat luar biasa saudara. Amin. Supaya apa? Ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Kalau kita ada di dalam Dia, kita sangat dikasihi. Amin. Pada saat kita tahu posisi kita ada dalam Kristus, maka kita sangat-sangat dikasihinya. Sebab di dalam Dia, dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bukan menurut panjang sabarnya kita ketika kita melayani orang. Kadang-kadang orang yang kita layani itu selalu jatuh ke lubang yang sama, saudara. Saya ini juga pastor. Kita juga sama-sama melayani orang. Kita melihat ada orang-orang yang selalu bergumul di hal yang sama. Mempertanyakan hal yang sama. Karena tidak bisa move on. Ada pertanyaan yang berulang-ulang ditanyakan, kok seperti itu, kok seperti itu, kok seperti itu. Akhirnya dia tertipu. Dan dia tidak lagi melanjutkan perjalanannya bersama Tuhan. Dan itu sangat menyedihkan, saudara. Tapi Tuhan mengasihi orang-orang seperti itu, amin. Oleh sebab itu, saudara, pada saat kita nanti ke lapangan kita masing-masing, saudara ditempatkan dimanapun Tuhan ingin tempatkan saudara, saudara harus ingat, setiap orang yang saudara layani, mereka juga oleh darah Kristus, mereka beroleh penebusan, pengampunan dosa untuk mereka. Menurut kekayaan kasih karunia, bukan menurut kesukaan hati saudara. Karena kita saat melayani orang yang berulang-ulang jatuh ke lubang yang sama, kita cenderung akan bosan, saudara. Kadang-kadang kita pun bisa menyerah, saudara. Oleh sebab itu pada saat kita mendengarkan firman seperti itu, ternyata Tuhan memberikan penebusannya dan pengampunan dosa itu menurut kekayaan kasih karunia, bukan menurut mood saya. Karena saya tahu, saudara, pada saat kita pelayanan nanti di lapangan, kita sering diperhadapkan situasi di mana kita itu bertanya kembali, apa yang saya lakukan ini sudah benar? Apa yang saya tempuh ini sudah menjadi kehendak Tuhan sejak awal? Jangan-jangan saya salah. Saudara, kalau saudara berpikir seperti itu, saudara harus ingat firman Tuhan. Tuhan melakukan itu semua berdasarkan menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Oleh sebab itu, saudara, maka kita butuh hikmat dan pengertian. Pada saat kita di persimpangan jalan, saudara, seringkali kita di persimpangan jalan. Saya melihat tidak sedikit orang yang memulainya dengan baik, memulainya dengan strong ya, start strong, tapi finish melempem. Start strong, tetapi pada saat udah di tengah, ada pergumulan, ada pemandangan yang dia enggak pernah bayangkan sebelumnya, apa benar ini jalanku? Pada akhirnya apa? Pada akhirnya kita enggak punya hikmat, kita enggak punya pengertian tentang apa yang sedang terjadi, bagaimana harus kita bersikap.
Oleh sebab itu, kita harus bergantung pada Roh Kudus. Amin. Ayat 9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Sesuai dengan rencana kerelaan, rencana kesenangannya, saudara. Kata kerelaan itu saya harus ganti dengan kesenangan, karena memang itu bahasa Inggrisnya. Good pleasure. Jadi ada rencana menurut kesenangan Tuhan. Ada rencana, yaitu apa? Rencana kesenangan atau rencana kerelaan dalam bahasa Indonesia, yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Saudara, semua yang ada dalam Kristus, itu merupakan satu rencana Tuhan yang memang Dia senangin dari awal, saudara. Jadi mulai hari ini, saudara, apa yang ada di surga, berkat rohani yang sudah dianugerahkan kepada saudara dan saya, dikaruniakan kepada kita bersama, itu adalah sumber kita untuk beroperasi di dunia ini. Bukan berdasarkan apa yang kita miliki hari ini di bumi, saudara. Karena kalau kita melihat ke sana, kita memiliki keterbatasan. Kita akan berpikir, mana mungkin saya melakukan pelayanan besar? Mengapa? Karena apa yang saya ada pada hari ini, uang rekening saya di bank pun sangat terbatas. Apa mungkin saya harus menggalang dana? Apa mungkin kalau saya galang dana orang mau ikut serta? Maka kita pun mulai berpikir menurut ukuran manusia. Mulai kita berpikir menurut cara dunia. Sehingga kita melihat dengan mata kepala dunia. Padahal Tuhan menganugerahkan kepada kita hikmat dan pengertian. Amin, saudara? Ya, dan kemudian ayat 10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, amin. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara, seringkali kalau kita sudah memposisikan diri sebagai pelayan Tuhan, seringkali kita merasa firman Tuhan itu untuk dipakai, diberitakan, disampaikan kepada orang yang kita layani. Betul nggak, saudara? Kita mencari, Tuhan mau bicara apa kepada orang ini? Pernahkah kita berpikir, apa yang Tuhan ingin katakan untuk saya hari ini? Makanya seringkali seperti, bahkan sudah dalam pelayanan, orang tetap galau pada hal yang sama. Jatuh pada hal yang sama. Dan tidak bisa merasakan kemajuan di dalam kehidupan kekristenan dia. Padahal embel-embelnya sudah dalam pelayanan, saudara. Mengapa? Karena kita lupa. Firman itu juga untuk kita. Roh Kudus sebagai materai itu untuk kita juga. Jaminan juga untuk kita. Kalau kita adalah pelayan Tuhan, saudara, justru kita harus benar-benar berakar di sini. Justru kita harus benar-benar mengingat ini sebagai dasar kita. Sehingga pada waktu kita pelayanan, pada waktu kita melihat orang yang kita layani, ya mungkin dalam konseling yang akan kita lakukan, mungkin dalam penginjilan yang akan kita lakukan, kita mengingat sebenarnya kita juga mirip seperti dia. Kita juga mendengar berita keselamatan, kita sampaikan hal yang sama juga, dan mereka juga terima gitu loh. Kita sama, saudara. Oleh sebab itu, mulai hari ini kalau ketemu saya di jalan, ya nggak usah panggil Pak Guru, memang sih nggak pernah sih ya. Nggak usah, kita itu rekan sekerja. Soal guru murid ini sudah selesai. Amin, saudara. Itu dibutuhkan pada saat belajar di kelas saja. Kalau sudah di luar, saudara, kita rekan sekerja. Amin. Makanya bahkan di gereja kita sendiri juga, saya bilang, jemaat itu, impian saya adalah jemaat itu sama kelasnya dengan pastor. Kalau bisa, jemaat kita itu, kalau di luar sana, ketemu orang sakit, mereka langsung doakan, tidak usah tunggu pastor. Mereka bisa langsung tumpang tangan karena mereka tahu identitas mereka siapa dalam Kristus. Kuasa yang sama, Roh Kudus yang sama, materainya sama. Pastor dan jemaat itu hanya ada di gereja. Di luar sana semua pastor, amin.
Kita juga jemaat. Pastor Daniel juga pastor saya. Dalam pelayanan kita butuh struktur itu. Betul. Tapi di luar sana, nggak mungkin kita tunggu struktur itu bekerja. Ketika orang sakit, firman Tuhan mengatakan tumpang tangan atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Tanda-tanda dan mujizat itu menyertai orang percaya dan kita semua adalah orang percaya. Bukan pastor yang punya itu semua. Orang percaya memiliki itu semua. Segala berkat rohani sudah dikaruniakan kepada kita semua. Sama juga terhadap orang-orang yang bakal saudara layani nanti. Mereka juga dikaruniakan hal yang sama. Oleh sebab itu, jangan biarkan dalam pelayananmu membuat orang bergantung kepadamu. Pelayanan yang berhasil adalah membuat orang bergantung kepada Tuhan. Saat orang mulai bergantung kepada kita karena mereka senang dengan pelayanan kita, saya mau definisikan itu sebagai pelayanan yang gagal. Karena mereka nggak mengenal gembala yang benar. Mereka mengenal gembala jasmani. Mereka nggak mengenal yang sebenarnya. Yang kekalnya itu dia nggak kenal. Justru yang tidak kekal itu yang dia kenal. Seperti juga saya definisikan, parenting. Bagaimana mendidik anak? Parenting yang berhasil adalah membawa orang untuk ketemu, mengenal bapak dia yang benar, yang sejati. Nggak ada parenting yang lebih besar, yang lebih sukses dari itu, saudara. Sama, tidak ada gembala yang lebih berhasil ketimbang jemaatnya dibawa kepada gembala yang sebenarnya. Kalau mereka lebih mengenal saudara ketimbang mengenal Yesus, saudara sudah salah. Amin. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti, kata Paulus. Aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Saya yakin, saudara. Saya yakin. Direktur Wibi akan mengatakan hal yang sama. Dia pun tidak berhenti mengucap syukur ketika dia ingat akan saudara. Amin. Aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Untuk mengenal dia dengan benar. Saudara, dalam pelayanan saudara juga sama. Saudara minta agar orang yang saudara layani nanti memiliki roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Kalau itu sudah terjadi, saudara simple. Tidak ada orang yang selalu ingin curhat kepada saudara. Saudara tidak perlu menjadi orang yang selalu berulang kali konseling kepada pasangan yang sama karena mereka ribut terus. Suatu hari kalau saudara jadi gembala, jemaat saudara ada cekcok dalam rumah tangga, mungkin saudara harus melakukan konseling dengan dia. Bayangkan, kalau konseling itu harus berjalan 5 tahun, saudara. Bolak-balik si istri cerita, sesi dengan istri selesai, dengan suami cerita lagi, bolak-balik dipertemukan, dikonfrontasi. Dengan hikmat saudara, saudara pusing. Tapi ketika mereka mengenal Tuhan dengan benar, mereka akan jadi suami istri yang harmonis. Kita sama-sama tidak punya jawabannya. Karena Yesus adalah jawaban. Amin. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Bahasa Inggrisnya mata hati itu adalah mata pengertian, the eyes of understanding. Diterangkan mata hati kita. Sehingga apa? Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin, saudara. Firman Tuhan sampai di sini saja. Tapi saya percaya, kalau saudara terus izinkan roh hikmat dan wahyu itu bekerja dalam hidup saudara, saudara akan mulai memiliki pemahaman yang lebih besar. Saudara tidak melihat pelayanan dalam kacamata yang sempit lagi. Dimanapun saudara akan ditempatkan, tidak akan menghalangi saudara memberitakan Injil. Amin. Saya juga pengusaha. Saya juga banyak ketemu orang di luar. Kesempatan untuk melayani dan memberitakan Injil bukan hanya terjadi di gereja, tapi di luar sana, itu adalah gereja juga. Di sekeliling kita banyak orang percaya. Di sekeliling kita banyak orang yang belum percaya. Itu adalah bagian untuk kita, agar kita bisa melakukan pelayanan kita ke depannya. Dengan hati yang bergantung kepada Tuhan. Dengan kesadaran penuh bahwa Roh Kudus itu yang ada dalam kita yang menjadi jaminan itu. Itu yang mengokohkan kita. Dan itu adalah karyanya, bukan karya kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, izinkan saya berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau begitu baik buat kami.
Engkau telah menyatakan kasih karunia-Mu kepada para wisudawan, wisudawati yang sudah menyelesaikan pendidikan mereka di WIBI. Tapi pendidikan yang sejati, di mana Roh Kudus yang Kau janjikan akan membina kami langsung, mengajar kami langsung, itu akan terjadi mulai hari dan seterusnya dalam kehidupan mereka. Karena kami tahu, pengenalan akan Engkau yang benar itu membukakan mata kami, mata pengertian kami, sehingga kami tahu betapa besarnya, betapa kayanya, betapa mulianya panggilan yang terkandung dalam panggilan yang Kau tentukan bagi kami semua. Kami percaya Tuhan, hidup kami adalah milik-Mu. Engkau bisa pakai hidup kami melakukan hal-hal yang luar biasa, karena kami tahu kehendak-Mu terjadi di atas bumi ini. Bumi penuh dengan kemuliaan-Mu oleh karena orang-orang percaya dan gereja Tuhan. Karena Engkau meletakkan kemuliaan itu, mempersatukannya di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara berikutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkaryalah, berbicaralah kepada setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.